Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan saya. Hari ini kita membahas analisis pekerjaan. Jadi yang dianalisis pekerjaan, di mana di situ kita bisa mengumpulkan informasi apa pekerjaan tersebut, dan ketika kita tahu pekerjaan itu apa, lalu tentunya kita tahu atau kita akan paham persyaratan minimal apa yang harus dimiliki oleh karyawan dalam melakukan pekerjaan tersebut. Sebenarnya analisis pekerjaan ini bisa kita sebut juga menghitung workload, ya, beban kerja seorang karyawan. Ya, jangan sampai mungkin kurang, dalam hal ini terjadi pengangguran dalam tanda petik, atau terlalu overload, ya, berlebih. Ya. Nah, kita lihat di analisis pekerjaan ini nanti akan menghasilkan dua output, yaitu deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Nah, pertanyaannya, job analisis itu untuk apa sih, gitu ya? Kenapa kita capek-capek melakukan yang namanya analisis pekerjaan? Nah, tentunya dengan dua hasil tadi, deskripsi pekerjaan dan job spesifikasi, itu akan bisa kita manfaatkan untuk yang namanya rekrutmen dan seleksi. Karena apa? Di dalam rekrutmen kita harus menyampaikan, ya, oh ini loh pekerjaan sekretaris, ada file management, ada membuat agenda dari pimpinan, ya, lalu juga untuk menilai kinerja. Sehingga dengan adanya informasi tadi kita bisa mengukur kinerja aktual dengan standar, itu ada gap atau tidak. Nah, ketika ada gap, tentunya si manajemen mempunyai kewajiban untuk memberikan pelatihan, ya. Dan job analisis ini pula bisa kita gunakan untuk membantu perusahaan atau manajemen melakukan yang namanya job evaluation, yaitu apa? Menentukan gaji berapa toh harga dari sebuah pekerjaan tersebut. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan ini, ya, jadi ketika kita rekrut, ya, membuka pengumuman baik di internet maupun di media massa yang lain, dan ketika kita seleksi, kita pilih yang memang betul-betul memenuhi persyaratan, ya, sesuai dengan apa ya pekerjaan nantinya dia kerjakan. Kompensasi tadi juga sudah. Lalu untuk menilai kinerja, jadi aktual dan standar, ya, standar kita peroleh dari hasil job analisis tadi. Nah, ketika ada gap tadi yang saya katakan, itu lalu menjadi masukan yang namanya training. Dan juga mungkin dari job analisis itu juga bisa kita peroleh yang namanya unassigned duties. Dan yang kemudian juga selanjutnya adalah EEO compliance, ya, Equal Employment Opportunity Compliance. Jadi untuk mengcomply dari kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi kita menekankannya pada apa? Job deskripsi, kemudian job spesifikasi, di mana di situ ada pendidikan, ada pengalaman, ya, sehingga yang kita rekrut memang betul-betul orang yang fit dengan apa? Pekerjaan, fit dengan organisasi. Ya. Nah, kita melakukan job analisis itu semacam melakukan penelitian sebenarnya. Ya, kita analisis pekerjaan itu, kita melibatkan tim, ya, dan bekerja sama di perusahaan itu, dan tentunya perusahaan ini harus welcome, atau memang perusahaan ini harus terus-menerus, ya, tentunya mengupdate. Ya, siapa tahu ada perubahan. Misalnya seorang sekretaris dulu memang dia harus menerima telepon, sekarang tidak. Dia di perusahaan itu sudah mempunyai yang namanya telepon otomatis, ya, di mana ada suara yang memang di setting, di install, ya, untuk menjawab telepon dari luar. Sekretaris ini kemudian juga dia harus update, ya, dengan teknologi. Ya, ini jadi benar-benar perusahaan ini memberikan apa? Informasi sejauh mana pekerjaan-pekerjaan yang ada di perusahaan itu seperti apa, ya, seperti tadi sekretaris itu sudah mungkin dia sudah menggunakan teknologi yang high tech, ya, jadi tidak perlu lagi misalnya ditulis, dia mungkin menerima telepon tadi, ya, dan juga laporan-laporan sudah bentuknya, ya, seperti sekarang ini Anda paham, ya, kita WFH ini, ya, bagaimana seorang sekretaris ini harus paham juga, ya, melakukan koneksi dari perusahaan ke pihak luar, ya, dan juga background lain yang relevan. Nah, kita pilih kalau itu sekretarisnya 10, ya, tidak 10-10-nya di wawancara misalnya atau kita teliti, tapi cukup 1 atau 2 saja yang mewakili. Lalu kita lakukan analisis dan kita verifikasi, ya, tentunya dengan supervisor, dan kemudian kita kembangkan yang namanya job description dan
job spesifikasi. Nah, ini workflow-nya ya, misalnya ini contohnya adalah plant managers ya, manajer pabrik ya. Kemudian tentu ada job under study ya, ada inventory control collect ya, yang nanti kita dapatkan dari inputnya dan dari baik itu plant manager maupun suppliers. Nah, kemudian lalu outputnya itu yang bisa diberikan kepada plant manager contohnya. Nah, tadi beberapa metode yang bisa kita lakukan di dalam job analysis. Yang paling banyak dilakukan memang interview ya, interview. Jadi kita meminta waktunya sebagai job analysis, meminta waktunya si karyawan ya, job incumbent atau pemangku jabatan ya, kalau bahasa yang kemarin di dalam politik kita kenal petahana ya. Nah, itu kita interview apa yang dilakukan pekerjaan, apa yang Anda lakukan pekerjaan di situ ya. Misalnya di sini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lihat misalnya, nah, apa yang Anda lakukan di pekerjaan tersebut, kemudian major duties-nya apa, posisi Anda, lalu what exactly do you do ya. Nah, ini jadi dia harus menjelaskan ya, secara fisik juga demikian ya. Kemudian edukasi itu juga perlu kita tanyakan, termasuk juga sertifikasi dan lisensi. Nah, ini perlu diingat juga ya, anak-anakku, bahwa di luar negeri ini pekerjaan apapun under lisensi. Nah, ini kalinya kita di situ. Di Jepang itu orang membuat teh saja harus ada lisensi. Dan karena masing-masing punya plus minus ya, makanya di terakhir ini ada multiple sources of information. Jadi ada questionnaire juga yang bisa kita gunakan. Lalu ada observasi. Ada kita melihat juga catatan harian. Pasti setiap pekerja itu punya ya, seperti seorang sekretaris, hari ini dia harus apa? Ya, membuat agenda untuk pimpinannya, ketemu dengan siapa, nanti jam berapa kemana ya. Jadi jangan sampai ada satu atau dua kegiatan itu tubuhan. Nah, ini kesalahan dari seorang sekretaris. Dan juga dia file management harus bagus. Nah, kalau di Amerika itu ada civil service procedure. Nah, selain itu juga ada teknik yang kuantitatif. Jadi kita mempunyai scoring untuk masing-masing pekerjaan ya, dan juga klasifikasinya. Nah, bagaimana mengumpulkan informasi tadi? Tentunya ada usaha yang kita lakukan bersama antara si karyawan dengan supervisor, atau kita mempunyai yang namanya subject matter experts ya, tadi bisa terdiri dari karyawan, bisa terdiri dari pimpinan, bisa terdiri dari bagian SDM, bisa juga former, atau bisa juga pihak-pihak yang tentu paham mengenai pekerjaan itu sendiri. Nah, kemudian ini concernnya ya, kadang-kadang karyawan itu memang resistant to change. Jadi ketika nanti si analis itu menemukan bahwa mungkin harus ada perubahan di pekerjaan itu, menuntut tadi unassigned, karena unassigned pekerjaan tadi bisa ditambahkan, ini bisa kemudian menimbulkan resistance to change. Lalu terjadi perubahan job duties, karena tadi mungkin teknologi yang semakin canggih, jadi tidak kemudian ya, apalagi sekarang ini ya pandemi COVID-19 ini kemungkinan berubah semua. Bagaimana kita harus tidak gagap terhadap teknologi, bagaimana komunikasi dari rumah ya, work from home tadi. Atau mungkin juga ada perubahan gaji ya, karena dia berkurang setelah kita analisis, itu juga mungkin akan terjadi, tapi saya kira itu kemungkinan yang kesekian kali. Kemudian juga kadang lack of trust of consequences itu juga ya. Nah, the same job title itu mungkin mempunyai perbedaan tanggung jawab, dan juga gaji tentunya juga berbeda di tiap departemen. Misalnya tadi sekretaris di level pimpinan tentu mesinnya akan lebih tinggi daripada di departemen, walaupun sama-sama namanya sekretaris. Nah, bisa juga yang namanya interview tadi, sekali lagi bisa dilakukan secara individu, bisa dilakukan secara kelompok ya, atau mungkin supervisor itu menanyakan satu atau lebih supervisor yang tahu mengenai pekerjaan tersebut. Nah, ini contohnya tadi sudah saya tunjukkan. Ini juga ya lanjutan dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan guidelines-nya ya tentunya harus mengidentifikasi siapa karyawan yang tahu pekerjaan itu. Jangan-jangan dia baru 1 atau 5 minggu dia bekerja, kan dia tidak tahu. Kemudian interviewnya dibuat laporan dan struktur ya. Dan tentunya terakhir adalah review dan verify kita. Nah,
Lalu kita how to conduct, ini ada listnya ya, specific questionnaire ya. Kemudian ini bentuknya ini sudah ya, jadi job deskripsi sudah ada bentuknya, jadi ada namanya, pekerjaan itu apa, sampai dengan apa posisi dia ya. Oke, di situ working conditions juga ya, guidelines-nya kalau dia bekerja. Jadi ini kalau kita sodorkan kepada karyawan baru akan banyak membantu. Ya, oke, jadi nah observasi ya, tadi juga salah satu cara ya bisa kita lakukan dari logs seperti ini. Kemudian kalau di Amerika ada civil service commissions ya, dari knowledge sampai dengan interest area seperti apa. Nah kalau kuantitatif bagaimana ini ya, kalau ada kuesionernya di sini ya. Nah ada beberapa item yang ditanyakan mengenai apakah dia terkait dengan information input sampai dengan other job karakteristik. Nah, contoh lain adalah apa? Kalau di Amerika di Department of Buruh di situ prosedurnya. Jadi ada data example dia apakah mensintesiskan, mengcopy atau hanya mengcopy sampai dengan things example yaitu setting up. Nah ini ada poin-poinnya dari data people things. Lalu basic activities dari 0 kalau synthesizing itu mendapatkan skor 0 dan comparing dapat 6 ya. Demikian juga dengan things ya. Nah ini semua ya kemudian kita tulis ya, hanya apa yang menarik ya, ini adalah job spesifikasi tadi. Job analisis ini tadi ya ada satu kelemahan di mana sebenarnya sekarang ini jobless word dan kita tahu sendiri bahwa spesialis itu endless jobs ya, dan ternyata manajer ini juga melakukan yang namanya jobbing ya, sehingga kalau kita lihat ada beberapa cara ya dalam mengelas, pertama adalah job enlargement itu secara horizontal. Kalau job rotasi itu memindahkan, memutasi dalam posisi yang sama, dan terakhir adalah job enrichment yaitu menambah responsibility, achievement, dan goal serta recognition. Saya kira itu saja dari penjelasan saya mengenai job analysis, semoga bermanfaat untuk memahami teori MSDM. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.